akan segera dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pengukuhan dan penobatan Forum Belajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Kuningan tahun 2021, Senin 1 Maret 2021 dimulai. Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Kuningan tentang pengukuhan Forum Belajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Kuningan oleh PLT Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan, Bapak Budi Amiruddin SMSI, kami silakan. Keputusan Bupati Kuningan nomor 180 /KPT/4/2021 tentang pengukuhan Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan menimbang dan seterusnya mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten Kuningan bahwa kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 68 sampai dengan seterusnya poin 10 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang ketentuan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan, memutuskan menetapkan ke-1 pengukuhan Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut dengan Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, pengukuhan Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud di Ketentuan ke-1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, pengembangan, pelatihan, evaluasi, kerjasama serta komunikasi mengenai sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Kuningan. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di Ketentuan ke-2, Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi A. Perumusan rencana strategis sebagai bahan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.
B. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan forum pelajar sadar hukum dan HAM. C. Melaksanakan kerjasama dalam rangka melaksanakan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar. Dan D. Laporan seluruh kegiatan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kuningan pada tanggal 6 Januari 2021. Bupati Kuningan Arjen Purnama dicat dan ditandatangani. Lampiran keputusan surat nomor 180 garis-KPT-04/HUB-2021 tentang pengukuhan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Kuningan. Susunan personalia pengukuhan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Kuningan. Pengarah Ketua MKPS dan MKKS SMA SMK Kabupaten Kuningan. Pengurus harian Ketua Aradea SMK Pertiwi Kuningan. Wakil Ketua 1 Dina Apriliani Utami Putri SMK Pertiwi Kuningan. Wakil Ketua 2 Adila Rahmatu Sipa SMA 1 Kuningan. Wakil Ketua 2 Aras Sapa Maura SMA 1 Kuningan. Sekretaris 1 Alia Rahmadita SMAN 2 Kuningan. Sekretaris 2 Dila Nurfadila SMKN 1 Kuningan. Bendahara 1 Napa Putri Rizkullah SMK Pertiwi Kuningan. Bendahara 2 Agi Firdawi Rahma SMKN 2 Kuningan. Bidang Organisasi dan Hukum Ketua Yus Rustaman SMAN 1 Ciawi Gebang. Sekretaris Adis Riyandi SMKN 3 Kuningan. Anggota Sahrul SMKN 1 Ragun. Nata Satya Wisesa SMAN 1 Ciawi Gebang. Ogi Iskandar SMKN 1 Kuningan. Sipa Al-Sabila SMK Muhammadiyah Kuningan. Dan Siti Fatimah Jahra SMK Hidayatul Islam Garawangi. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Evaluasi Ketua Muhammad Azhar Bidan SMA Itus Jalaksana. Sekretaris Siti Dina Rutel Jannah SMAN 1 Ciawi Gebang. Anggota Leni Nur Khalifah SMAN 1 Pasawahan. Liawati Fitriani Andriani SMAN 1 Subang. Arjuna SMK 3 Kuningan. Riris Putri Kirani SMAN 3 Kuningan. Randy SMK Muhammadiyah Kuningan. Bidang Humas Kemitraan dan Kerjasama Ketua Baru Sugito SMKN 1 Kuningan. Sekretaris Moja Ayudia Dewi Wardani SMAN 1 Kuningan. Anggota Andini Nuriski SMK Pertiwi Kuningan. Anggi Rahmawati SMAN 1 Ciawi Gebang. Aulia Jahra SMKN 3 Kuningan. Elsa Istiqomah SMK Hidayatul Islam Garawangi. Rizky Kajayan Triputra SMAN 1 Subang. Bintang Cahyani Inayah SMAN 3 Kuningan. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ketua Adrian Jonaniki SMKN 1 Kuningan. Sekretaris Devi Rizka Amalia SMN 1 Pasawahan. Anggota Restu Holistia SMN 1 Ciawi Gebang. David Sukmana SMK Budi Bakti Mandiracan. Ade Muhammad Nopal SMN 1 Subang. Dea Napita Hasanah SMN 1 Limbangwangi. Bidang Pembinaan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual Ketua Dina Febriana Tirtasari SMK 1 Bragung. Sekretaris Kaisa Davina Mutiarani SMK 2 Kuningan. Anggota Nopalisa Anjani SMN 1 Pasawahan. Aulia Chania Rahman SMN 1 Ciawi Gebang. Aldan Alkorni SMK Muhammadiyah Kuningan. Rizky Aranda Putra Polja SMN 2 Kuningan. Muhammad Les Sabit SMN 1 Bakwangi. Bidang Informasi dan Komunikasi Ketua Dipa Arianti Saputri SMK 1 Bandung. Sekretaris Pera Widiawati SMN 1 Subang. Anggota Aurel Putri Ramadhani SMK Pertiwi Kuningan. Nadia Uliati SMN 1 Bakwangi. Diana Asep Ramadan SMN 1 Pasawahan. Dan Dia Renada SMN 1 Ragung. Anggota Andi Putri Nur SMN 1 Bakwangi. Aulia Nisa Zahra SMN 2 Kuningan. Dartini SMK 5 Kuningan. Delia Adewia SMK Budi Bakti Mandiracan. Dimas Aditya SMN 1 Ragung. Dipa Arianti Samputri SMK 1 Ragung. Pani Puspitasari SMK 3 Kuningan. Pardian Maulana Saputra SMN 1 Jalaksana. Pidelia Agustin SMN 1 Ciwaru. Gara Galuh Ramadan SMN 1 Jalaksana. Hermania Putri SMN 1 Ragung. Hilda Halimatus Sadiah SMK IT Patahilan. Muhammad Rizky Septayan SMN 1 Jalaksana. Muhammad Fajar Destiana SMN 1 Ciawi Gebang. Noni Yanuar SMK Muhammadiyah 1 Kuningan. Santi Susanti SMK Budi Bakti Mandiracan. Tegar Dewi Januar SMN 1 Ciwaru. Wirgiawan Listanto SMK 2 Kuningan. Wahdan Paujan Alfariji SMN 1 Ragung. Dan Bulan Maudina SMK 5 Kuningan.
Bupati Kuningan Aceh Purnama dicap dan ditandatangani. Persiapan pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Perwakilan peserta yang akan dilantik kami silakan ke depan. Bapak Bupati kami silakan ke depan. Kata-kata pengukuhan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini Senin tanggal 1 Maret 2021 bertempat di ruang rapat Purbawisesa Kabupaten Kuningan. Yang berkata di Jawa ini saya, Bupati Kuningan, dengan ini mengukuhkan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Kuningan. Berdasarkan keputusan Bupati Kuningan nomor 180/KPTS 04/1 tentang pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Kuningan. Dengan resmi melantik 1. Saudara Aradea, pelajar SMK Pertiwi Kuningan sebagai ketua. 2. Saudari Alia Rahmadita, pelajar SMA Negeri 2 Kuningan sebagai sekretaris. 3. Susunan pengurus lengkap sebagaimana terlampir. Serta menobatkan saudara-saudari perwakilan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Kuningan lengkap sebagaimana terlampir sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat perwakilan Kabupaten Kuningan tahun 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Pemasangan selempang Duta Hukum dan HAM Kabupaten Kuningan secara simbolis oleh Bupati Kuningan. Bapak Bupati kami silakan kembali ke tempat. Pembacaan deklarasi pelajar sadar hukum dan HAM oleh Ketua MPSH HAM Kabupaten Kuningan. Deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Kami pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia.
Sadar Hukum dan HAM berjanji. Sadar hukum dan HAM berjanji. 1. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Taat dan patuh pada Pancasila Taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. serta peraturan perundang-undangan lainnya. 3. 3. Siap tidak terlibat Siap tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung baik langsung maupun tidak langsung dalam tindakan bullying, dalam tindakan bullying, tawuran, tawuran, diskriminasi, diskriminasi, radikalisme, radikalisme, dan tindakan kekerasan lainnya, dan tindakan kekerasan lainnya, serta aktif dalam kegiatan pencegahan serta aktif dalam kegiatan pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. 4. 4. Siap menjadi relawan, Siap menjadi relawan, penjaga persatuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. dan kesatuan bangsa. 5. 5. Siap menyebarluaskan Siap menyebarluaskan hukum dan hak asasi manusia. hukum dan hak asasi manusia. Peserta yang telah dikukuhkan serta hadirin kami silakan duduk kembali. Sambutan Bupati Kuningan yang terhormat Bapak Haji Aceh Purnama SMH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan juga saya aturkan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Kepala Bidang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala Bagian Hukum Sekda. Ini merangkap Pak Budi ini sebagai Kepala Kesbangpol dan masih PLT Kapal Hukum. Ya, mohon maaf ya. Kepala BNN Kabupaten Kuningan atau yang bersangkutan ini mewakili atau ada mohon Pak, soalnya kepala BNN-nya Pak ya, tapi sudah banyak keberagamannya Pak mohon, nggak main-main Pak. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 10 atau mewakili Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat, yang saya hormati bersama jajaran, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua Forum Sadar Hukum Kabupaten Kuningan bersama seluruh jajaran yang barusan sama-sama saksikan pengukuhan dan pelantikannya dan juga komitmennya. Insya Allah semuanya mudah-mudahan berkah. Asisten luar juga yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
karena segala limpahan rahmat juga ingin dan berkenannya alhamdulillah. Hingga saat ini kita masih bisa bersama-sama dalam sebuah aktivitas, yaitu pengukuhan Forum Belajar Sadar Hukum Kabupaten Kuningan dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, masih dalam nuansa keprihatinan COVID-19 Kabupaten Kuningan, bahkan di saat desakan dari seluruh elemen masyarakat untuk supaya bisa beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akhirnya penerapan PPKM secara mikro Kabupaten Kuningan kita berlakukan. Beberapa pelonggaran pun saya bukan. Masa sih musim hajatan orang hajat-hajat sulit gitu ya. Kita sengaja buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan dan pengetatan dan pengawasan dalam pelaksanaannya dari Satgas Covid Kabupaten Kuningan. Sudah banyak yang melanggar, kita hentikan. Demikian juga terkait barangkali ada pegiat-pegiat seni, hiburan dan lain sebagainya, mereka pun menuntut supaya diizinkan untuk bisa pentas atau tampil. Kami pun izinkan, selama tidak mengundang kerumunan, selama tidak mengundang suasana yang glamor, yang ingin itu, ingin ini saja. Diundang terus, dipanggil terus, sehingga orang naik ke panggung akhirnya bisa nyanyi, bisa joget, gitu. Sementara yang ituan nggak boleh. Musik di sini, seni di sini dalam rangka pengantar saja. Ada yang hajatan, datang mempelai perempuan laki-laki, tentu disambut oleh lengser misalnya, masa nggak boleh bu? Ini persoalan dilema. Setelah siangnya saya izinkan beberapa pelonggaran, malamnya ada kabar Kuningan zona merah. Artinya zona yang berisiko tinggi karena keterpaparan. Namun demikian, kami hanya melakukan langkah-langkah lebih konkretnya, yaitu menutup beberapa titik-titik yang biasa dijadikan sentral kerumunan orang. Misalnya, alhamdulillah Bu, taman kota dibuat selesai, belum diresmikan, tapi disitulah malam minggu, hari minggu, wow. Tempat-tempat yang lainnya juga demikian, dengan sangat terpaksa untuk kita menguranginya dengan cara malam Sabtu, malam minggu tempat-tempat tersebut ditutup. Bahkan kalau malam saya gelapkan lampunya Bu. Ini hanya dalam rangka membangun kesadaran dari masyarakat betapa kita wajib berwaspada terhadap COVID-19 dengan mengambil contoh beberapa saudara-saudara kita yang terpapar bahkan sampai mengorbankan atau berkorban jiwa, baik itu ketika tenaga kesehatan, masyarakat, tokoh masyarakat. Kita hanya ingin mengajak pada masyarakat untuk sadar-sadarnya supaya patuh bahwa patuh menerapkan protokol kesehatan, kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan apalagi itu ya yang bisa ditangguhkan, kalau nggak bisa ditangguhkan dulu sampai dalam suasana aman. Walaupun demikian, kalau ada yang ingin, maka jangan tetap membatasi. Alhamdulillah seperti halnya hari ini kita melaksanakan pelantikan duta belajar duta belajar sadar hukum Kabupaten Kuningan. Tidak masalah. Ruang ini kalau diisi 200 orang, tapi alhamdulillah sekarang paling sekitar 30 orang, 40 orang. Ini salah satu syarat yang terpenuhi dalam rangka beraktivitas di tengah-tengah pandemi. Menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak. Apabila semua seperti ini kita yakin. Namun demikian, kalau di tengah-tengah masyarakat, di pasar, kita nggak mungkin harus seperti ini. Tapi semuanya bermuara, berpusat kembali lagi kepada tingkat kesadaran. Maka dari itu ada kaitannya dengan kegiatan hari ini. Kita mengukuhkan duta sadar hukum dan hak asasi manusia pelajar se-Kabupaten Kuningan di semua tingkatan, akhirnya di semua segmen sekolah, baik sekolah umum,
sebagainya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan awal yang baik, awal yang lebih baik. Kemarin sudah baik, sekarang harus lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, insya Allah pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan dalam rangka membangun sesuatu yang strategis. Kenapa yang strategis? Karena kita akan membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar. Ya. Di mana saat inilah kita saat-saatnya membentuk karakter. Walaupun tentu saja kalau kita berbicara pelajar dari mulai TK kita belajar, bahkan lebih dari TK sekarang ada yang namanya PAUD. Itu pun diadakan dalam rangka membentuk karakter. Pertama mungkin karakter rajin belajar, sehingga belajar itu menjadi sebuah kewajiban. Membaca itu menjadi sebuah kewajiban. Lalu setelah meningkat dari SD, SMP, SLTP, SLTA, disitulah kita mulai ada penekanan yang baik dari sisi tertentu. Karena di usia inilah masa-masa rentannya seseorang. Dari awal dibuat karakter, disekolahkan, dididik secara ketat, juga diberikan pelajaran-pelajaran agama. Tapi begitu menganjak usia remaja, di mana mulai muncul keinginan-keinginan yang lain, mulai senang kesana sini, mulai ingin berpakaian etis, mulai ingin menyesuaikan dengan alam kekinian atau zaman milenial, mulai ingin menggunakan celana yang sobek-sobek. Betul ya? Celana yang sobek atau enggak? Yang sobek milenial. Itulah mulai ingin menyesuaikan dengan model. Nah, mulai ingin kadang-kadang karena pengaruh medsos, pengaruh IT, digital dan lain sebagainya, yang segala sesuatunya menjadi mudah, menjadi gampang terakses. Saya cukup prihatin, Pak. Di saat kita dulu gemar, pemuda-pemuda, remaja-remaja termasuk saya, semasa saya penggemar Roy Martin. Cakep ya. Penggemar siapa lagi? Di saat sekarang anak-anak adik-adik penggemar sehanu-sehanu. Sekarang muncul ya, selebritis dari Korea. Dan itu lebih digemari lagi. Nggak masalah, ini pilihan. Tapi itulah bahwa hari ini kita sedang masuk dalam suasana kompetitif, suasana persaingan. Kenapa ya? Kok lebih mencintai yang lain daripada mencintai selebritis orang Indonesia misalnya? Ya. Tapi itulah yang terjadi. Sampai saya melihat di toko-toko di kaki lima juga banyak itu gambar-gambar bintang film Korea dalam bentuk apa sih, kayak karton gitu ya. Dan itu dipajang di kamar-kamar sangat digandrungi dan dicintai. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu mencintai secara lahir dan batin. Hanya sebatas suka saja, kagum, mengagumi atas prestasi yang dia ciptakan. Itu pun ayo kita sesuaikan, selaraskan dengan keindonesiaan, kepertiwian. Maka mau kesukuan boleh, mau ke adat istiadat boleh. Ayo kita salut apa yang mereka lakukan, bisa menembus dunia. Kapan ya di Indonesia ada yang menembus dunia? Walaupun sudah ada. Seperti dulu kita juara bulu tangkis. Sekarang nggak pernah muncul juara bulu tangkis di Indonesia. Itulah persaingan. Kurang apa ya kita? Memang sekarang untuk menang atau belum berhasil, bedanya tipis kertas. Perbedaannya sedikit kertas. Nah itulah hidup dan kehidupan yang sekarang sedang kita alami, yang sekarang sedang digandrungi oleh adik-adik seusia adik-adik semua. Maka dari itu tinggal satu, mari kita tingkatkan kesadaran kita kepada hukum dan kesadaran kita kepada hak asasi manusia.
Satu sisi bahwa hukum ini menuntun kita untuk tidak berbuat salah. Hukum ini ada untuk membentuk kita, meminimalisir kita agar kita tidak salah. Apapun akibat salah itu pasti kurang baik. Apapun akibat dari kesalahan itu pasti sesuatu hal yang tidak baik. Maka dari itu, mari kita, satu sisi kita wajib berkarya, satu sisi kita wajib untuk berinovasi, satu sisi kita wajib untuk menciptakan sesuatu yang baru, di mana yang usang itu sulit. Sekarang muncul yang baru, itulah yang laku. Namun kembali lagi, urusan sadar itu kembali kepada jati diri pribadi masing-masing. Namun di balik kepribadian jati diri kita masing-masing secara individu yang namanya hak asasi manusia. Kenapa nggak boleh? Ini hak saya. Emangnya apa? Perlu diingatkan bahwa kita dibentuk ini berdasarkan sesuatu hal yang awalnya dari adat dan kebiasaan. Orang tua kita menuntut kita untuk belajar ngaji. Orang tua kita menuntut kita untuk berperilaku yang arif, sopan santun. Tapi tadi hati-hati terkait dengan pengaruh-pengaruh kekinian yang mungkin orang tua kita tidak tahu. Saya kaget begitu masuk ke rumah kok tiba-tiba ada siapa? Nama bintang film Korea itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kok anak saya yang usia menjelang 4 tahun tahu bu? Heran banget saya. Kok bergeser ya? Nah ini salah satu yang perlu kita ingat. Kembali lagi bahwa adik-adik adalah forum pelajar duta hukum dan hak Kabupaten Kuningan. Tugas sampaikan, jadilah pelopor-pelopor tupoksi kita hari ini belajar dulu deh. Walaupun hari ini kita sedang menjalani pelajaran dengan virtual daring, apakah benar dilaksanakan? Urutan ini harus sampaikan ya kepada teman-teman. Jadilah pelopor-pelopor. Beri contoh, kontak teman-teman. Kesadaran hukum akan muncul dari diri sendiri. Termasuk kalau hari ini wajib belajar daring, ya belajar daring. Kalau ibu guru bapak gurunya tidak mengajarkan, laporkan kepada kami. Laporkan kepada kami, jangan sungkan-sungkan. Karena adik-adik disahkan dengan sebuah surat keputusan. Artinya saya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan berharap pada adik-adik untuk bisa membuat sesuatu hal yang berubah ke arah yang lebih baik. Kalau yang kurang sadar menjadi sadar, yang sudah sadar menjadi lebih sadar. Karena kunci awalnya adalah kesadaran. Kesadaran kunci awalnya dari kembali kepada jati diri kita masing-masing. Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila niat kita kurang baik, berarti kita merencanakan sesuatu yang tidak baik. Apabila itu dilaksanakan, berarti kita melaksanakan sesuatu yang tidak baik. Itu aja. Ingat. Maka dari itu, pada kesempatan berbahagia ini saya ucapkan selamat pada adik-adik. Jadilah pelopor-pelopor duta sadar hukum dan hak se-Kabupaten Kuningan di tengah-tengah lingkungan adik-adik yang nantinya akan terus melebar kepada semua teman sahabat adik-adik sebagai pelajar. Dari pelajaran inilah kita akan menciptakan sesuatu generasi, next generation, yang akan menggantikan kami. Yang namanya jabatan itu ada akhirnya. Usia 60 kalau eselon 2. Kalau eselon 3 hanya 58. Untung sudah dari bonus. Dulu mah 56 sama 58. Itu, ayo. Makanya ini bersiap-siap, persiapkan diri kalian masing-masing. Untuk supaya satu saat saya akan berdiri di
di depan podium ini sebagai seorang bupati. Hebat nggak? Harus begitu. Ya, jadi adik-adik, ya, ayo kita sudah harus mulai menenangkan diri kita, apalagi kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Bahkan kita hampir 55% sampai 65% dari tahun 2025 hingga sampai tahun nanti capai tahun 2035. Tahun 2035 bahkan 2040 kita akan memanfaatkan bonus demografis. Apa itu bonus demografis? Sesuatu keuntungan besar bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki potensi sumber daya manusia. Sekali lagi, potensi sumber daya manusia yang berlimpah ruah. Artinya, di tahun-tahun itulah, di rentang tahun itulah Indonesia akan diisi oleh masyarakat yang muda-muda, yang tentu saja memiliki potensi, baik sumber daya manusia, termasuk tenaga. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Bahkan negara-negara yang lain besok akan krisis, akan mengalami krisis sumber daya manusia. Mungkin sumber daya manusia sebagian yang kuat-kuat, tapi karena daya dan tenaganya sudah mulai berkurang, otomatis. Pertanyaannya, apakah bonus demografis ini bisa kita manfaatkan dari sekarang? Wajib kita manfaatkan dan harus kita capai. Apabila kita tidak melakukannya dari saat sekarang dengan melalui peningkatan kesadaran hukum dan HAM di tengah-tengah pelajar, hasilnya pun akan menuai kegagalan. Kalau sudah kegagalan, wah, masa sama generasi muda ribut dulu. Sekarang mulai ada tawuran dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali lagi, kalau sudah berbicara peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, kita sudah tidak lagi melihat ya, dari mana mereka, apa sukunya, apa etnisnya, apa agamanya, apa strata hidupnya, tidak lagi dari pusat. Yang kedua, tidak lagi kita walaupun di sana ada hak asasi manusia, mangga, tapi kelompok hak asasi manusia seperti apa yang wajib harus kita berikan, harus kita lindungi. Perlu diingat, kembalikan lagi. Jangan mengatasnamakan hak asasi manusia dulu. Karena kita harus berikan kesadaran kepada mereka. Saat ini kita hidup bermasyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya bermasyarakat, berkelompok, berorganisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dibalik, sebagai bangsa yang besar terdiri dari beberapa kelompok, beberapa komponen, ada pejabat, ada rakyat. Rakyat pun seperti apa? Masyarakat pun seperti apa? Ada kelompok pelajar. Yang semuanya ini adalah masyarakat, rakyat Indonesia. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dari senior, dari kakak, dari orang tua, ya, adik-adik, ya, bangga, ya, melalui peningkatan kesadaran hukum kita akan menyongsong sesuatu yang hebat-hebat di masa yang akan datang. Sudah lama kita merindukan ini semua. Dengan kesadaran hukum, insya Allah, Bapak dari Kanwil, pemerintah luar biasa. Urusan pembinaan masyarakat yang terkena vonis, termasuk dibedakan dengan pelajar, perempuan dan laki-laki dibedakan, kasus per kasus dibedakan, kurang gimana? Kasihan. Pernah dari Kanwil Cirebon, dari kantor Cirebon, lembaga pembahasan anak-anak mau mengarah terus selama masih ada bentuk pembinaan. Saya titipkan pesantren bersama dengan salah satu pesantren, saya titipkan pesantren. Yang kasus tertentu saya titipkan pesantren
dalam rangka rehabilitasi, Pak. Narkoba, hati-hati sekarang. Kalau saya kategorikan, semuanya sudah dalam kategori extraordinary. Sekarang muncul yang baru-baru. Dulu kita tidak mengenal, yang dikenal hanya yang pelanggaran pidana perdata. Sekarang banyak. Aduh, maaf ya, itulah zaman sekarang. Tapi kita balikan, kita kawal zaman sekarang, zaman now, zaman next, zaman future yang akan datang. Kawal sekarang dengan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Di kala saat ini kita sebagai pelajar, di mana sebagai pelajar usia-usia inilah yang akan menentukan karakter yang sesungguhnya. Punten banyak anak waktu kecil itu latar belakangnya pesantren, sudah remaja menjadi lain. Bisa terjadi karena di usia-usia sekitar lah itu karakter yang sesungguhnya akan terbentuk. Hormati orang tua. Sudah mulai karena bisa di medsos, nonton di film, melawan orang tua. Itu terjadi. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan karakter sejak dini dan mulai palu-palu ini. Ya, walaupun sekarang ada perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan di saat menginjak usia-usia tertentu, ya, tapi presentasinya kecil. Alhamdulillah, khususnya Kuningan, masyarakatnya agamis, masyarakatnya yang masih penurut, menghormati tokoh-tokoh setempat, alim ulama, kiai, ajengan, termasuk aparatur pemerintah. Di mana seseorang menjadi aparatur pemerintah kalau Senin Selasa menggunakan pakaian seperti ini, itu sudah menjadi panutan. Makanya saya juga tanamkan kepada semua aparatur, ayolah memberi contoh yang baik. Demikian, mudah-mudahan cukup dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ya. Bentuklah sekolah-sekolah Kabupaten Kuningan, sekolah-sekolah yang sadar hukum, artinya patuh taat kepada aturan, baik internal yang terkecilnya, termasuk OSIS, termasuk aturan di lingkungan sekolah, aturan di luar sekolah, aturan main bersama teman-teman, kelompok dan lain sebagainya. Mana bisa kebebasan ini ada, tapi kebebasan ini bukanlah dijadikan sebuah kebebasan dalam rangka mengurangi kesadaran hukum di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih adik-adik, selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah hari ini kita menanam, satu saat kita akan menuai nilai-nilai kebaikan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengukuhan dan penempatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Kuningan tahun 2021 telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Halo. Nyampe nggak nih? Belum. Halo. Hai guys. Apa kabar? Baik ya. Barusan sama-sama kita saksikan pengukuhan
Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maaf adik, Bapak tadi lupa kalau acara ini juga disaksikan melalui virtual. Ciayu Majak Kuning. Terima kasih Bu, punten. Luar biasa sekali penekanannya bagaimana kita ingin membentuk karakter yang sesungguhnya, karakter yang sesuai dengan keindonesiaan, karakter yang bisa membangun dengan kemandirian yang bernuansakan Indonesia. Dan usia-usia kita lah yang sangat akan menentukan masa depan kita. Maka dari itu dengan pembentukan Forum Kesadaran Hukum dan HAM, Pelajar Sadar Hukum dan HAM di Kabupaten Kuningan dan se-Ciayu Majak Kuning dan bahkan seluruh Indonesia, saya berharap banyak bahwa kalianlah generasi yang akan melanjutkan pembangunan, yang akan melanjutkan cita-cita dari pendiri kemerdekaan bangsa kita ini. Setuju? Setuju ya? Itu saja barangkali nasihat dari saya. Terima kasih, selamat berkarya, selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita semua. Amin. Nah, Kuningan, Jabar, juara. Jabar, juara. Oh, ya udah. Lalu nanti Kuningan. Baru Kuningan setelah itu ya. Ya, baru Kuningan baru Jabar. Oke. Oke, siap video. FS 1, 2, 3. FSH Jawa Barat. Bersatu, berdaulat, jaya, jaya, jaya. Kuningan. Maju. Jawa Barat.